Iyalah, masa nggak ikut. Enak nih buat nyemes nih ya, recommended buat nyemes, enak banget nih. Yang suka nembak-nembak ya? Yang Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Di awal ini saya ucapkan dulu selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan seperti yang teman-teman lihat tuh, di belakang saya masih banyak banget kue lebaran. Buat teman-teman yang pengen main, boleh langsung ke rumah aja deh. Kita lanjut aja, karena kali ini kita mau bahas satu raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing sih. Kemarin saya unboxing bareng raket di brand yang sama, yaitu brand RS. Teman-teman pasti tahu RS ini adalah salah satu brand yang memang sudah menguasai sebagian besar peralatan bulu tangkis yang dipakai kelas-kelas amatir menengah ke bawah yang harganya terjangkau. Ya, kebanyakan raketnya dengan paket lengkap kurang lebihnya di bawah 500 ribuan, 300 sampai 500 ribu. Dan wajar dengan harga segitu, jadinya banyak banget peminat atau pecinta bulu tangkis tuh make raket-raket dari brand RS ini. Dan raket yang kita bahas kali ini adalah raketnya RS di series yang terbaru, Micron Saber di series yang zoom. Setelah kemarin kita bahas yang 14 zoom dan kemudian ada 8 zoom, dan kali ini guys kita bahas RS Micron Saber 10 zoom. Buat teman-teman yang belum lihat ya unboxing raket ini bersama dengan raket RS yang lainnya, silahkan scrolling di video sebelum-sebelum ini, atau nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa ngeklik di pojok kanan atas saya. Dan sebetulnya di video unboxing kemarin saya juga udah menyampaikan ya, membahas soal karakter warna, desain, dan juga berat secara pabrik ataupun real setelah saya ukur ulang. Dan di video kali ini sih saya bahas sekilas ya. Intinya raket Micron Saber 10 zoom ini karakter warnanya adalah doff atau matte. Jadi kalau doff sih gak ngedoff banget, kalau glossy bukan, tapi ini adalah karakter doff yang ada kilatannya. Mirip banget sih dengan beberapa raket dari brand RS ini, termasuk yang Micron Saber 8 zoom ataupun 14 zoom sih, karakter shaftnya kayak gitu warnanya. Finishing matte ataupun doff yang rada ada kilatan sedikit, dengan dominan warnanya hitam dan kemudian bercak-bercak merah, dan tulisannya rata-rata sih di putih dan silver. Dan secara keseluruhan sih sebetulnya desain RS Micron Saber 10 ini mirip banget ya dengan raket yang RS Micron Saber 14 zoom. Mirip banget, termasuk dari frame kepalanya yang ya 11-12 mirip. Mungkin ya ada selisih pun sedikit banget perbedaannya. Dan yang paling mencolok sih perbedaannya ya di karakter warnanya. Dan secara keseluruhan sih bisa dibilang raket Micron Saber 10 zoom ini menawarkan karakter desain atau coloring, cat warna yang cukup menarik ya. Apalagi dengan model karakter yang di bagian sini. Ini tuh kalau di Yonex sih mirip banget sama Astrox 99 ya. Di series Pro maupun Play ataupun game Tour, dia jadi punya karakter kayak apa ya ini bahasanya sih, kalau di dunia desain grafis sih kalau nggak salah ini corak-corak groove atau ground gitu ya, saya agak lupa sih ya. Dan saya bisa bilang ini salah satu daya tarik ya, kelebihan ya dari karakter catnya raket RS Micron Saber 10 zoom ini. Walaupun memang saya sendiri sih ya nggak begitu apa namanya ya, suka banget. Mungkin sih kalau buat saya pribadi ya, kurangnya raket ini sih di pandangan saya itu ketebalan frame kepalanya ya. Kalau dari samping itu udah kelihatan nggak terlalu besar guys. Nih kita lihat dari sampingnya. Tapi kalau kita lihat begini, ini kerasa banget frame shape-nya tuh gemuk banget ya. Ini sebetulnya kalau dibuat pipih gitu bakal mirip banget dengan raket-raket Yonex di series Nano Ray. Itu punya swing speed yang bagus, kesulitan swingnya tuh biasanya lebih asik sih ya.
Tapi ya bisa jadi ini memang karakter yang dibuat RS ya, dibuat berbeda dengan brand raket-raket yang lain. Dia memang dibuat nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi memang dibuat bagian sininya rada gempel gitu ya. Dan biasanya sih dengan frame kepala kayak gini, ini yang sangat mempengaruhi hasil hitting sound. Biasanya ing-nya itu lebih panjang karena memang ruang-ruang di bagian frame kepalanya itu lebih besar ya. Ya, tuh nyaringnya ing-nya panjang banget. Walaupun ini udah dipakai beberapa kali untuk saya cobain dan teman-teman saya cobain, saya masih ngerasa senarnya memang udah rada turun kekencangannya. Kemarin raket ini disenarin pakai senarnya RS yang Enduro 61 ya, yang memang ketebalannya tuh cuma 0,61 mm, tipis banget. Sebetulnya di awal-awal kemarin ini senar lumayan enak, tapi memang kalau saya rasakan sekarang ini rada kendur dan rada kurang solid sih. Dan itu wajar sih, karena memang senar RS ini kan nggak terlalu mahal ya. Termasuk kategori senar yang murah, terjangkau, yang biasanya karakter-karakter senar di bawah 50 ribuan itu ya beberapa minggu gitu udah lost tension gitu ya. Tarikannya udah rada menurun. Dan kalau dari durability catnya sih saya bisa bilang ini termasuk karakter cat yang ketahanannya bagus ya. Karena beberapa kali saya naruh raket ini tuh di tas saya yang besar itu ya bareng dengan 4 atau 5 raket lainnya yang tentu saja kadang dengan harga raket yang kurang lebihnya 400 sampai 500 ribuan dari brand lain, catnya itu tabrakan di dalam tas aja bisa terkelupas ataupun gores-gores. Dan saya lihat raket RS Micron Saber 10 zoom ini bagus banget ketahanannya. Jadi cukup bisa diapresiasi, cukup bisa diandalkan, dan ya ini cukup bisa dibanggakan sih. Dan itu tadi guys, kita bahas performa cat, coloring, desain, dan sebagainya. Yang mana kalau urusan warna, desain itu saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Suka warna yang seperti apa, ya karena tiap orang pasti berbeda kesukaannya. Dan kita sekarang masuk ke bagian pemakaian ya. Mungkin kita awali dulu dari testimoni kawan-kawan saya ya, ketika mereka pakai raket RS Micron Saber 10 zoom ini guys. Enak nih buat nyemes nih ya, recommended buat nyemes, enak banget nih. Yang suka nembak-nembak ya? Yang penting tenaganya punya power enak. Tenaganya panjang, tenaganya pendek. Kalau tenaganya pendek jangan. Kayaknya habis tenaga ya? Habis. Bisa sih agak digedein aja sini jadi agak ringan dia. Oh gitu ya. Gedein gripnya agak Biar ringan. nggak terlalu berat di kepalanya ya. Jadi tapi kalau untuk yang Kalau buat defense apa tekor atau masih bisa di? enggak sih, kalau kita bisa ngendaliin tenaganya asal jangan selalu ngangkat. Kalau kita selalu ngangkat ya habis. Habis, berat lah ya. Agak-agak piring kanan, piring ke kiri aja gitu bisa. Yang penting jangan naik terus. Kalau naik terus ya berat banget. Iya. Lebih ke defense flashing lah ya. Flashing aja. Saya tadi tak flashing enak. Enak. Jadi ini fix raket smash ya. Yo, smash enak. Kalau untuk smash ya marem banget kalau ini. Enak buat smash, powernya dapat. Nah, Buat kontrol juga enak. kalau buat defense-nya gitu dicemas gitu Enak. nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, Sedang lah. pas ini ya. Pas. Raketmu sebelumnya apa ya? Kalau saya Telson apa? Camblet. Ya, sebenarnya kalau saya nih tipe raket 4 tuh, Mas. 4 tuh. 4 tuh. Kalau sama ini Ya, enak mana? enak inilah sebenarnya buat power Buat power. defense. Kalau ini buat netting. Oh, Enak, buat netting. Enak. Secara keseluruhan enak mana? Enak ini sih sebenarnya. Nah itu tadi ya pendapat dari kawan-kawan saya yang nyobain raket RS Micron Saber 10 ini di dalam intensitas permainan. Jadi menurut mereka adaptasinya nggak terlalu sulit, juga secara keseluruhan dipakai main apapun nyaman, dan menurut mereka sih dominasi karakter dari raket Micron Saber 10 zoom ini memang bener-bener ini adalah raket di kategori raket power. Dan ini bener banget sih, sesuai yang disampaikan di kon raket Micron Saber 10 zoom ini guys, yang mana ini memang tipikalnya power dengan spesifikasi setelah tersetting berat raket ini tuh di 93 gram. Ya, itu termasuk raket dengan berat yang sangat cukup banget buat main power. Karena dengan berat segitu, tenaga-tenaga di kelas amatir
pasti masuk di kategori raket yang cukup berat karena udah masuk di 2U ya. Dan itu setelah tersetting ya guys. Dan kemudian balance point raket ini tuh jadi 300 mm. Sudah terpasang senar dan juga pun grip bawaannya udah digantikan dengan grip handuk seperti ini. Ya fix sih, dengan balance point di 300 mm ini berat kepala banget. Ya nggak banget sih, 300 mm tuh cukup head heavy lah, nggak terlalu head heavy banget. Seperti raket-raketnya Li-Ning yang biasanya balance point-nya tuh di atas 310 mm, itu kan berat kepalanya over banget. Dan ini menurut saya sih memang feel-nya nggak terlalu kerasa berat banget. Dan yang paling penting buat diperhatikan adalah karakter raket ini atau shaft raket ini, stiffness-nya itu adalah medium ke medium stiff. Jadi perpaduan antara berat secara keseluruhan di 93 gram dengan balance point head heavy 300 mm dan soft stiffness-nya adalah medium ke medium stiff. Ya kita bisa bilang medium stiff lah, walaupun nggak kaku-kaku banget. Wajar banget kalau raket ini tuh bakal jadi raket power, raket yang bisa diandalkan untuk main power, tapi sih dengan catatan teman-teman wajib memang punya tenaga yang cukup besar ya. Buat teman-teman yang biasa pakai 4U, 3U pasti bakal mudah lah atau nggak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan raket RS Micron Saber 10 Zoom ini. Mungkin catatannya sih buat teman-teman yang biasanya pakai raket di 6U, 5U ya, mungkin pakai raket ini buat sesekali dalam permainan, nggak terlalu intens sih mungkin bisa. Tapi secara basic memang raket ini memang raket power untuk teman-teman yang memang bawaan power atau tenaganya memang di atas rata-rata. Itu pasti bakal keluar banget performa power dari raket RS Micron Saber 10 ini. Dan yang saya rasakan ketika nyoba pakai raket ini sih memang yang paling penting adalah mudah diadaptasi. Dipakai ngapa-ngapain tuh enak. Apalagi dengan balance point yang hanya 300 mm yang nggak terlalu tinggi banget. Sebetulnya raket ini termasuk raket yang bisa dibilang powernya dapet tapi defense-nya nggak tekor-tekor banget. Walaupun tetap catatan buat saya pribadi ya, dengan standar power saya, pakai raket ini sih bakal keluar performanya ketika kondisi memang fit, kondisi lagi baik, sehat secara keseluruhan, itu bakal nyaman. Tapi ketika kondisi cedera, pergelangan tangan lagi nggak enak, lagi kurang sehat, pasti saya memilih untuk pakai raket-raket yang lebih ringan. Dan tentu saja dengan spesifikasi secara keseluruhan yang tadi kita sampaikan, raket RS Micron Saber 10 ini di kondisi saya yang sehat bakal support banget ya buat main keras ya. Dan dari sini kita bisa ngasih kesimpulan bahwasanya raket RS Micron Saber 10 ini sangat bisa diajak atau dipakai oleh teman-teman yang memang biasa pakai raket di kompetisi-kompetisi di kampung teman-teman, di kota teman-teman. Intinya ini udah bisa diajak main keras lah. Karena memang raket ini kan udah biasa juga dipakai sama Bang Nur Wahid ya. Jadi kita bisa bilang raket ini nggak bisa diragukan lagi kemampuannya. Bang Nur Wahid, ex Platnas yang punya power gede banget, yang permainannya memang oke banget pun nyaman pakai raket ini. Otomatis secara basic raket ini punya material yang solid, kuat dan mantap buat diajak main keras. Tapi untuk cocok atau tidaknya, enak atau tidaknya buat teman-teman semua yang bisa menyimpulkannya dengan karakter berat keseluruhan kayak gini, dengan balance point-nya kayak gini, stiffness-nya atau kekakuan shaft-nya itu medium ke medium stiff, teman-teman biasa nggak di berat kayak gini. Kalau teman-teman nggak biasa di raket dengan spesifikasi kayak gini, pasti teman-teman bakal butuh adaptasi yang lebih lama. Paling nggak buat teman-teman yang biasa pakai raket ringan, pasti butuh beberapa waktu untuk menguatkan powernya sampai benar-benar powernya itu berkembang lebih baik, lebih kuat, sampai dengan powernya itu memang benar-benar klop di raket ini ya. Tuh teman-teman, swingnya tuh nggak kerasa berat-berat banget. So dengan raket ini, teman-teman yang memang nyari raket power, ini salah satu rekomendasi dari saya ya. Raket RS Micron Saber 10 Zoom di spesifikasi yang cukup banget buat main power. Ini bakal mensupport teman-teman yang memang bener-bener suka dan dominan main di belakang. Buat kalian yang pecinta gebuk di belakang, mainnya full power, ini salah satu raket yang recommended banget. Di harga 400 ribuan, ini salah satu raket yang memang secara keseluruhan dari desain, coloring, dan performa dipakai main, dia punya nilai yang cukup nyaman.
Dan buat teman-teman yang memang udah pakai raket Micron Saber 10 zoom ini, boleh berbagi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang pingin beli raket ini, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Dan sementara segitu dulu guys pembahasan raket RS Micron Saber 10 zoom ini guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.